Piala Dunia 2026 udah kelar 2 minggu per video ini dibuat. Spanyol juara dan ngalahin Argentina 1-0. Tapi kelarnya pertandingan ini bukan berarti ceritanya kelar, guys. Gue lagi iseng-iseng scroll internet dan ternyata sampai sekarang orang-orang masih ribut tentang FIFA ini. Dan mereka ngeluarin satu persatu teori konspirasi soal turnamen ini. Pas gue baca satu-satu, makin lama makin ngeri. Soalnya beberapa diantaranya nyambung sama kejadian yang beneran ada. Di video kali ini gue bakal bongkar ke kalian 5 teori konspirasi Piala Dunia 2026 yang gue temuin di internet. Mulai dari meja judi, deal rahasia yang terjadi, spanduk perang, turnamen yang katanya dijual ke Amerika, sampai ritual setan yang ada di FIFA 2026. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Buat kalian yang baru mampir, tonton sampai habis karena tiap teorinya makin lama makin liar. Kenalin gue Josh Gultom, dan kalau kalian suka cerita kayak gini, kalian mau subscribe dan nonton video gue yang lainnya. Kita langsung aja mulai cerita ini. Konspirasi pertama dan menurut gue yang paling masuk akal, semuanya soal duit di meja judi. Sepanjang turnamen, Argentina itu kelihatan kayak dijagain sama FIFA-nya. Kita semua tahu lah, ya banyak banget yang berteori di sana bahwa Argentina itu dibantu lah sama FIFA untuk bisa sampai final. Messi pernah tackle keras ya kaki lawan sampai hampir cedera, tapi wasit diam-diam aja, nggak ngasih kartu sama sekali. Pas lawan Mesir, gol lawan yang kelihatannya sah-sah aja tiba-tiba dianulir VAR. Ini sampai banyak banget petisi ya, jutaan orang petisi bahwa Argentina sini katanya curang. Pas lawan Swiss, pemain lawan malah di kartu merah sampai timnya main cuma 10 orang aja. Julukannya sampai muncul yaitu adalah Fargentina. Gara-gara ini banyak penonton awam yakin bahwa Argentina bakal juara. Terus mereka numpuk duit taruhan mereka di Argentina. Terus pas di final, tiba-tiba semuanya berubah. Argentina sang juara bertahan ini tiba-tiba sepanjang 90 menit waktu normal nggak nyiptain satupun tembakan bahkan ke arah gawang. Gue nonton pas itu, ya gue coba nonton finalnya kayak gimana. Itu benar-benar Argentina nggak ada nendang gol sama sekali atau bahkan nendang ke arah gawang sama sekali nggak ada. Bener-bener nol. Buat tim sekelas mereka di panggung sepenting final ini luar biasa aneh. Tapi gue harus akui emang Spanyol kuat banget defense pada saat itu. Kayak timnya tiba-tiba lupa cara menyerang itu kayak gimana. Dan apakah ini sengaja atau enggak, di sini teori konspirasinya. Di minggu ini guys, per video ini dibuat di bulan Juli, sebuah badan pengawas integritas di bawah Dewan Eropa, namanya adalah Group of Copenhagen, itu ngeluarin 7 peringatan soal pola taruhan yang mencurigakan selama turnamen. Padahal, beberapa hari sebelumnya, FIFA sendiri baru aja ngumumin turnamennya 100% bersih. Ini maksudnya pola yang aneh atau mencurigakan ini maksudnya adalah ada indikasinya orang dalam di dalam taruhan tersebut. Ada pola-pola yang aneh di sana. Nah, FIFA bilang ini nggak ada indikasi apa-apa, ini 100% bersih. Jadi kalian bayangin FIFA dan Copenhagen bilang satu bersih, satu bilang ini licik gitu. Dan ini bukan lembaga murahan atau lembaga biasa, nggak ya guys, ini lembaga gede juga. Dan kalau kalian ngerti kripto ya, di salah satu market taruhan atau istilahnya judi bolanya lah ya gitu ya, berbasis kripto, namanya adalah Polymarket, ada duit 4,8 juta dolar. 4,8 juta dolar. Ditaruh, diprediksi bahwa Spanyol nggak bakal ngalahin Cape Verde. Dan beneran, kalau kita mundur kembali kemarin ke pertandingan tersebut, di pertandingan itu berakhir 0-0. Padahal Spanyol seharusnya secara logika itu lebih unggul daripada Cape Verde di atas kertas. Jadi agak-agak nggak make sense ada orang yang bilang bahwa Spanyol nggak mungkin menang dan taruh duit 4,8 juta dolar di sana. Taruhannya kayak gitu. Kalau misalnya kalau ternyata Spanyol menang, basically uangnya akan hangus semuanya. Nah menurut gue pribadi ya, kalau ada orang yang berani taruh duit segitu di hasil atau di taruhan yang aneh, mereka pasti tahu sesuatu yang kita semua nggak tahu. Dan kalau semua ini soal duit, ada satu orang yang taruhannya justru bukan di meja judi, tapi di kursi kekuasaan sendiri. Konspirasi kedua, kita naik ke satu level. Dari meja judi ke ruang rapat, official. Teorinya gini, ada satu orang namanya Gianni Infantino, ini adalah bos besarnya FIFA. Dia bilang kalau dia butuh banget juara dari Eropa. Alasannya kenapa? Tahun depan, dia mau mencalonkan diri lagi sebagai presiden FIFA
buat periode keempat. Dan dia butuh dukungan federasi-federasi Eropa. Nah, konon katanya, ya ini teori konspirasinya itu mereka terjadi kesepakatan diam-diam di balik meja. Dan Eropa itu ngedukung dia, alias ya agree lah, setuju lah, diambil gitu dealnya. Dan imbalannya dia harus menjamin bahwa tim Eropa yang harus menang di pertandingan FIFA 2026. Dan di sini Spanyol yang kebagian. Makanya Argentina nggak bisa menang. Ini mungkin kedengarannya liar, tapi tunggu dulu. Yang bikin teori ini susah dibuang adalah ada satu kejadian yang beneran terjadi dan ini bikin teorinya jadi agak nggak bisa dipatahin juga. Seorang pemain dari Amerika Serikat, namanya adalah Folarin Balogun, kena kartu merah dan harusnya dihukum larangan untuk bermain. Tapi hukumannya tiba-tiba dibatalin. Sebabnya, Donald Trump ngaku sendiri kalau dia nelepon Infantino minta hukuman itu tuh dicabut katanya. Kalian bayangin, seorang presiden negara ikut campur ngatur kartu merah di sepak bola. Jadi teori bahwa bosnya FIFA itu sendiri di balik layar bisa mengatur jalannya bermainnya FIFA ini, itu bisa dibilang masih make sense aja mungkin terjadi. Nah, organisasi seperti UEFA, organisasi sepak bola Eropa, ini langsung ngamuk dan bilang ke FIFA bahwa mereka udah ngelewatin garis merah. Di mana di sini Alexander Cherevin, presidennya UEFA, itu mutusin untuk ngeboikot, gak datang ke finalnya. Buat seorang presiden UEFA, absen di final Piala Dunia itu belum pernah kejadian sepanjang sejarah. Ini bukan drama receh guys. Jadi ini tuh sebenarnya di balik layar mereka lagi berantem gila-gilaan. Ini perang dingin antara dua orang paling berkuasa di dunia sepak bola at this point. Beberapa hari lalu nih kejadian. Infantino, si bosnya FIFA tadi, itu malah nyerang balik. Dia nuduh para pengkritiknya nyebar kebencian dan rumor palsu soal turnamen ini. Barengan sama itu, ada organisasi yang ngelaporin dia ke Komite Etik Olimpiade. Karena sebagai anggota Olimpiade, dia disumpah buat netral secara politik. Tapi ternyata bisa jadi dia enggak. Jadi urusannya sekarang bukan cuma soal bola lagi. Ini basically adalah dua raksasa berantem soal politik dan kuasa. Jadi per video ini dibuat, ini dramanya masih lanjut dan teori konspirasinya tampaknya beneran nyata. Teori konspirasi ketiga ini yang menurut gue paling panas secara politik. Kita balik lagi ke semifinal waktu itu. Waktu Argentina comeback ngalahin Inggris 2-1. Di tengah-tengah selebrasi, salah satu pemainnya, Lo Celso, itu ngambil sebuah spanduk dari arah tribun. Terus dibentangin rame-rame bareng Lisandro Martinez, Romero, sama Otamendi. Tulisannya adalah Las Malvinas son Argentinas. Artinya, Kepulauan Malvinas milik Argentina. Buat kalian yang nggak ngerti ini apa, ini bukan spanduk sembarangan guys. Malvinas, atau yang orang Inggris sebut sebagai Falklands, itu adalah gugusan pulau kecil di Atlantik Selatan yang direbutin Argentina sama Inggris sampai sekarang. Sengketa ini bahkan pernah mecah jadi perang beneran di tahun 1982 yang makan ratusan korban jiwa dari dua negara. Ini basically sama kayak China yang bilang Taiwan punya China, kira-kira kayak gitu. Sesensitif itu. Jadi pas pemain Argentina bentangin spanduk itu di panggung dunia di depan basically miliaran orang di balik kamera, ini nyentuh luka lama atau trauma lama antar negara. Dan FIFA punya aturan keras. Dilarang bawa pesan politik ke dalam stadion. Dan Argentina sendiri pernah kena denda gara-gara aksi yang persis sama di tahun 2014. Kali ini tekanannya jauh lebih besar. Di mana kantor Perdana Menteri Inggris sampai ikut bersuara setelah kejadian itu. Sementara, Wakil Presiden Argentina malah balas untuk menantang balik. Jadi kalian bayangin urusan bola ya gara-gara spanduk itu berubah jadi urusan antar pemerintah at this point. Nah dari sini lahir teorinya. Katanya FIFA itu kejepit tentang ini. Kalau ngehukum Argentina keras-keras, Amerika Latin bakal ngamuk. Kalau dibiarin, giliran Inggris yang ngamuk. Jadi diambil jalan tengahnya yang menurut gue juga cukup licik. Yaitu biarin Argentina main di final. Tapi diam-diam dibikin kalah sebagai hukuman halus. Dan yang bikin teori ini belum mati sampai sekarang adalah hukuman resmi buat Argentina itu beneran belum keluar. Jadi ini bakal dihukum harusnya. Ya, secara rules itu harusnya dihukum. Komite Disiplin FIFA itu masih mengkaji kira-kira ini harusnya kayak gimana. Dan ini jawabannya masih ngegantung. Dan justru gantungan itulah yang bikin orang masih terus berspekulasi dan akhirnya teori ini muncul. Tapi ada teori lain yang bilang, masalahnya bukan cuma Argentina ini guys. Tapi seluruh turnamen ini udah dijual ke satu negara. Sebelum gue lanjut, gue mau cerita dikit.
Semua video yang kalian pernah tonton di YouTube gue, terutama buat kalian yang sering nonton video gue, sekitar 95%-nya itu diriset dan mayoritas ditulis sama AI. Tapi tentu aja, gue juga ada edit-edit sampai perfect dan gue pastikan idenya original. Nah, video yang gue hasilkan itu totalnya jutaan views, hasilin gue subscribers, even followers di Instagram dan juga TikTok, yang berujung gue dapat endorsement, sponsorship, dan macam-macam. Itu semuanya dibantu banyak banget sama AI sejak tahun 2023. Perkembangan AI juga semakin gila dan banyak banget update baru yang gak semua orang bisa ikutin. Bahkan gue sendiri juga kelabakan ngikutin update-nya. Buat teman-teman yang ngerasa sekarang ketinggalan, ngerasain AI udah kejauhan teknologinya, kalian bisa belajar AI for free dari internet. Tapi mungkin kalian bingung mau mulai dari mana. AI-nya sebenarnya bisa ngapain aja dan bahkan kalian nggak tahu apa yang kalian cari. Kalau kalian join kelas, kalian mungkin bisa bayar sampai juta-jutaan dan menurut gue ini nggak fair buat orang-orang. Jadi gue pribadi, gue bikin sebuah edukasi bernama mulaibelajarai.com di mana kalian bisa belajar AI dari nol. Gue yang pribadi ajarin ke kalian tanpa kalian perlu ngerti IT sama sekali. Isi materinya juga ada banyak banget, itu semuanya basically fondasi-fondasi dasar yang kalau kalian ngerti itu, kalian dapat AI baru pun, kalian pasti ngerti cara pakainya gimana. Kalian bisa lihat isi materinya sendiri langsung di websitenya. Dan per video ini dibuat, harganya masih luar biasa murah karena memang masih soft launch dan juga early bird. Di bulan Agustus nanti, harusnya harganya akan naik sedikit karena kita ada produksi lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian nonton ini dan harganya belum naik, segera cek dan ubah hidup kalian dengan belajar AI. Belajar AI dari mana? Dari mulaibelajarai.com. Thank you guys, kita lanjut lagi ke video ini. Konspirasi yang keempat ini ngambil dari sudut pandang yang lebih besar lagi. Katanya, FIFA itu ngejual jiwa turnamennya itu demi nyenengin satu orang, Donald Trump, sama negaranya. Coba perhatiin di final. Yang nyerahin trofi ke tim juara bukan cuman bosnya FIFA, tapi Trumpnya sendiri tuh naik ke atas panggung. Padahal biasanya momen itu sakral buat petinggi sepak bola. Dan beberapa bulan sebelumnya, FIFA malah sempat ngasih Trump semacam penghargaan perdamaian pas acara undian di Washington. Kalian bayangin aja lah, Trump bikin perang, dia malah bikin penghargaan perdamaian. Buat penganut teori konspirasi ini udah kayak sinyal jelas gitu bahwa turnamen ini tuh emang disetel buat nyenengin Amerika dan Donald Trump. Terus ada sisi yang juga lebih gelap. Wasit yang cukup populer, yang cukup top dari Afrika, itu ditolak masuk ke Amerika. Jadi nggak bisa mimpin pertandingan sama sekali. Tim Iran, kan Amerika lagi perang sama Iran kan. Tim Iran di sana diperlakuin aneh. Bahkan supporter dari beberapa negara nggak dikasih masuk walaupun tim mereka itu lolos. Dan tiketnya udah ada di tangan. Nggak diterima visanya. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita gabung semuanya, polanya jadi kelihatan. Ada tangan politik yang ngatur siapa yang boleh dan nggak boleh hadir. Belum lagi soal rasa turnamennya. Rasanya kayak jiwanya hilang gitu. Bahkan gue pernah bikin video tentang FIFA ini. Tahun ini tuh aneh banget rasanya dan terasa sepi banget. Sampai akhirnya final. Final Argentina versus Spanyol baru rame banget. Tapi pas awal-awal pembukaan, nobody even knows apa yang terjadi. Ada siapa lawan siapa, siapa-siapa negaranya. Bahkan banyak banget teman-teman gue yang bahkan nggak sadar turnamennya udah mulai. Baru pas kemarin final itulah orang-orang tahu bahwa Piala Dunia sedang dimulai. Yang bikin ini makin lucu lagi adalah seorang pejabat Federasi Sepak Bola Amerika sendiri itu juga sampai tulis terang-terangan. Dia nuduh Infantino itu cari muka ke Trump dengan segala cara. Basically ngejilat pantatnya Trump. Kalau orang dalam aja udah ngomong kayak gitu, ini susah buat mandang ini sebagai sesuatu yang kebetulan atau teori konspirasi dari fans doang. Enggak, ini bahkan orang dalamnya juga udah ngomong. 4 teori tadi itu kita ngomongin soal duit dan juga kekuasaan. Tapi teori terakhir ini guys, kita ngomong tentang ritual setan. Konspirasi kelima ini adalah konspirasi yang paling liar, yang justru menurut gue malah paling rame sebenarnya. Kita balik lagi ke tanggal 11 Juni ya. Ke upacara pembukaan di Estadio Azteca, stadion legendaris di Mexico City. Salah satu yang nyanyi di sana, yang tampil, itu adalah penyanyi Meksiko terkenal. Namanya adalah Belinda. Nah, pas si Belinda ini nyanyi, ya, dia di satu momen tuh ada ngebikin gestur tangan berbentuk segitiga kayak piramida. Terus dia ngintip lewat lubang di tengahnya pakai satu mata. Basically kayak gini. Nah, kayak gini. Gitu ya. Ya kita tahu lah ini apaan artinya ya. Maksud gue gini, kita gini aja deh. Kita semua tahu lah. Banyak banget konser-konser di luar sana, artis-artis yang dicurigai ngikutin Illuminati segala macam suka banget begini. Begini. Pokoknya mata satu segitiga gitu, atau begini segala macam lah.
itu bukan sebuah gestur yang disukai sama orang-orang, dan itu bukan sebuah kayak rock and roll gitu, bukan sesuatu apa bilang ya, gestur yang populer mengatakan bahwa, woi kita lagi keren gitu. Nggak kayak gitu juga. Ini basically adalah hal yang negatif banget gitu untuk dikasih tahu ke penonton. Bahkan ini di depan basically miliaran orang gitu. Jelas-jelas apa yang dilakuin seperti itu bukan gerakan atau gaya panggung kayak biasa. Tapi ini adalah simbol daripada all-seeing eye, alias mata yang ngelihat segalanya, yang sering banget dikaitin sama Illuminati. Ya, kelompok rahasia yang katanya ngendaliin dunia dari balik layar. Dan di acara panggung sebesar itu, yang bikin seperti itu agak-agak tanda tanya. Dan konon katanya, sekte-sekte seperti ini itu sangat suka yang namanya simbolisme. Sesuatu yang tersirat tapi nggak benar-benar bisa dibuktikan. Something kayak segitiga tadi itu. Terus cerita yang lain, trofi Piala Dunia di panggung itu diletakin di atas struktur yang bentuknya mirip piramida khas Meksiko kuno. Buat penganut teori konspirasi ritual setan ini, ya, ini tuh bukan sekedar dekorasi atau sekedar menghormati Meksiko, enggak. Mereka nyambungin ke ritual bangsa Aztec sama Maya pada zaman dulu, yang konon katanya suka ngorbanin manusia di atas piramida buat dewa matahari mereka. Namanya adalah Tonatiuh, yang katanya butuh darah manusia biar mataharinya terus terbit. Jadi trofi di atas piramida itu ditafsirkan sebagai simbol persembahan. Seolah-olah seluruh turnamen ini tuh lagi dipersembahin ke sesuatu. Nah ini sempat heboh banget ya, sampai akhirnya dipublikasikan bahwa enggak, itu cuman koreografi kita aja. Ya, cuman koreografi kita aja berarti kan memang udah dipikirin dari awal gitu. Somehow agak aneh aja. Enggak berhenti sampai di situ, ada juga postingan viral yang ngeklaim di panggung itu muncul simbol-simbol yang menurut mereka satanik. Salah satunya tadi yang hand sign Illuminati, terus juga ada pola-pola spiral yang katanya itu nyimpen makna tersembunyi. Buat yang percaya ini, ya pola spiral itu nyambung ke teori konspirasi yang lebih gelap, yaitu tentang anak-anak. Harusnya kalian ngerti kalau gue sebut anak-anak di sini, ya. Gue nggak bisa cerita lebih detail karena ini YouTube dan gue bisa dapat flag di sini. Tapi intinya itu adalah simbol-simbol untuk pelaku-pelaku orang-orang yang kayak Jeffrey Epstein. Harusnya kalian ngerti ya. Seperti yang tadi gue bilang, kultus-kultus satanik ini tuh suka banget simbolik yang bisa jadi itu mereka happy ketika itu bisa ditunjukkan ke publik dan orang-orang hanya bisa melihat simbol-simbol tersiratnya aja tapi nggak bisa dibuktikan. Nah di sisi lain lagi ada yang lebih receh lagi guys teorinya. Yaitu adalah mereka banyak yang ngeklaim bahwa yang tampil di sana itu bukan Shakira. Shakira kan ada nyanyi di sana ya. Katanya itu bukan Shakira asli, tapi kembarannya. Cuman gara-gara mukanya kelihatan agak beda di kamera katanya. Sampai segitunya lah orang-orang nyari kejanggalan. Sebenarnya teori konspirasi juga mau dibilang lucu ya lucu, mau dibilang serius, mau dibilang iya juga ya gitu. Jadi kayak ya ini teori makin lama makin liar lah. Cuma lucunya guys, pola kayak gini tuh bukan pertama kalinya. Pas pembukaan Olimpiade Paris tahun 2024, kalian mungkin masih ingat ya pas opening Olimpiade Paris. Itu kan aneh absurd banget. Banyak banget simbolis-simbolis satanik aneh yang mind blowing. Mereka di Paris banyak banget soal simbol dan ritual-ritual tersembunyi. Jadi buat penganut teori konspirasi ini, kesimpulannya gampang. Tiap acara olahraga raksasa kayak gini, pasti nyimpen agenda gelap di baliknya. Coba tulis di kolom komentar di bawah, apakah menurut kalian FIFA sebersih itu? Apakah sebenarnya mereka bikin sebesar ini acaranya untuk nutupin sesuatu yang sebenarnya jelek yang sangat besar terjadi dan kita nggak ada yang ngeliat sama sekali karena semuanya lagi fokus di sini. Dan dari 5 teori konspirasi tadi, mana yang paling make sense menurut kalian? Kalau kalian suka video ini, klik like dan jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian tertarik sama belajar AI dari nol sampai bisa produktif dan bisa bikin bisnis, cek link di bawah di mulaibelajarai.com. Kita ketemu lagi guys di video selanjutnya, atau kalian juga bisa klik video di kiri kanan ini. Bye bye guys. Thank you.